Ya, selanjutnya adalah menginput pendapatan unit usaha BUMDes. Nah, nanti melalui aplikasi BUMDes Pro ini. Nanti Bapak Ibu untuk menginput pendapatan itu kalau kita eh, jelaskan itu melalui buku kas ya. Jadi nanti masuk lewat sini, kemudian nanti masukkan tambah data, kemudian masukkan tanggal transaksi ya. Tapi sebelum ke sini Bapak Ibu nanti kesimpulannya di sini, pendapatan ini akan muncul di sini. Ya karena tidak ada data unit usaha, maka kita sebelum ke sini yang pertama perlu dilakukan adalah menambahkan unit usaha. Ya, kita tambahkan misalnya usaha pengelolaan sampah misalnya. Nah, misalnya Pak Andi. Nah, kalau kita sudah tambahkan data ini, nanti otomatis di buku kas itu akan otomatis terisi ya. Misalnya hari ini nih 2025 misalnya retribusi sampah misalnya masuk ya, jangan sampai keliru. Kemudian operasional misalnya ini nilainya 5 juta ya, ketik manual. Kemudian di sini yang sering keliru ini pendapatan pengelolaan sampah ini sudah masuk ya, jadi pastikan unitnya sudah ditambahkan dulu. Nah, ada 3 jenis unit usaha. Usaha jasa nanti masuknya lewat sini, kemudian usaha simpan pinjam nanti masuknya pinjaman, kemudian sama perdagangan masuknya persediaan ya. Tadi kita coba yang unit usaha yang berkaitan dengan jasa. Ciri-cirinya kalau yang jasa ini nggak ada persediaan dagang seperti kambing, seperti ATK atau barang dagang yang lainnya. Juga bukan termasuk pinjaman ya, kayak berbunga, kemudian setoran pinjaman dan seterusnya. Tapi kalau yang berkaitan dengan jasa nanti masuknya ke buku kas langsung ya. Tapi pastikan di unit usahanya ini sudah masuk, sehingga nanti di bagian sini itu akan dirumahkan di pengelolaan sampah. Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan di laba rugi ini juga sudah muncul pendapatan dari pengelolaan sampah senilai 5 juta. Nah, kalau misalnya menginput biaya, teman-teman nanti masukkan di sini biaya. Ya, misalnya ya tanggal 7/8/2025 ini untuk uh, honor ya, honor operator operator sampah ini dua orang nilainya, ini uang keluar ya, uang keluar misalnya masing-masing 1,5 nih, berarti kita kasih 3 juta. Nah, ini masuknya di biaya operasional pengelolaan sampah. Nah, ini uangnya akan keluar sebesar 3 juta. Nanti di bagian laporan keuangan kita cek. Nah, ini sudah keluar operasional 3 juta. Nah, kalau lebih dari satu unit usahanya, teman-teman masukkan, tambahkan juga di sini misalnya untuk internet desa misalnya. Nah, internet desa teman-teman masukkan juga di sini. Nah, kalau ada transaksi di unit ini, maka akan otomatis masuk di rumahnya ya. Misalnya di sini ada masuk retribusi atau setoran ya, setoran unit internet desa. Uang masuk operasional misalnya nilainya 3 juta. Kemudian masuknya di pendapatan internet, ini sudah otomatis masuk teman-teman. Nah, tuh kemudian misalnya untuk belanja nih, belanja bandwidth misalnya 1,5, kita tinggal masukkan aja misalnya ini belanja bandwidth. Nah, misalnya ini uang keluar, jangan sampai keliru, nilainya misalnya 1 juta misalnya saja ya. Tadi masukkan di sini rumahnya di biaya operasional teman-teman. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Ini kalau masih hijau teman-teman masih aman karena di laporan neracanya masih balance ya. Ini pendapatan sampah 5, operasionalnya 3, internet desa 3, internet desa 1 itu. Satu lagi misalnya untuk unit yang wisata, misalnya ini Edo nih, Edo. Nah, kalau sudah masuk 3 unit, nanti di sini juga akan masuk di unit yang ketiga. Misalnya ini bulan yang sama, ini setoran retribusi wisata. Nah, masuk nilainya misalnya 4 juta.
kemudian masukkan di pendapatan wisata dan pilih simpan, seperti itu akan otomatis terkotak-kotakan ya sesuai dengan unit usahanya. Begitu juga di laporan bulanan juga akan muncul tiga unit yang sudah kita input ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.